Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Tuhfah As-Samanudiyah karya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kelima. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin terkait dengan bab sifat lazimah yang masyhur. Jadi sifat huruf lazimah yang masyhur. Kemarin alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang kelompok yang memiliki lawan. Ya, ada 5 poin yaitu hamas jahr, syiddah rakhawa bainiyah, kemudian isti'ala istifal, kemudian idbaq infitah, kemudian idlaq dan ismat. Kita sudah menjelaskan itu semuanya. Ada 5 poin di mana 5 poin tersebut ya berlawanan berdasarkan patokan tertentu. Contoh misalkan hamas dan jahr berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Kemudian syiddah rakhawa bainiyah mengalir atau isti'ala istifal berdasarkan naik atau tidaknya suara ke langit-langit atas atau terangkat maupun tidaknya pangkal lidah. Kemudian idbaq dan infitah berdasarkan terkumpul atau tidaknya suara antara lidah dan langit-langit atas. Idlaq dan ismat berdasarkan mudah atau susahnya huruf tersebut diucapkan. Nah, bisa juga kita simpulkan bahwa setiap huruf hijaiyah itu minimalnya punya 5 sifat ini. Jadi ini sifat yang pasti dimiliki oleh setiap huruf hijaiyah. Jadi minimal 5. Tambahannya nanti huruf sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi misalkan huruf hamzah dia punya 5, huruf ba punya 5 minimal. Nah, adapun tambahannya ba misalkan qalqalah. Mafhum ya? Jadi hamzah misalkan ada sifat jahr, kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian ismat. Ada 5 sifat dari hamzah. Adapun untuk ba misalkan ada jahr, kemudian ada syiddah, kemudian ada istifal, kemudian ada infitah, kemudian ada ismat ditambahi dengan apa? Qalqalah. Jadi ada 6 sifat daripada huruf ba. Jelas ini insyaallah. Jadi kesimpulannya apa? Setiap huruf hijaiyah minimal memiliki 5 sifat yang berlawanan tadi. Adapun kelompok yang tidak berlawanan yang insyaallah akan kita pelajari ini adalah sifat tambahannya. Baik. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi adalah pada bait ke-56 57 beliau mengatakan qalqalatun qutbu jadin wa khurribat li fathi makhrajin 'ala al-awla thabat kabiratun haythu lada al-waqfi ata akbaru haythu 'inda waqfin shuddida. Jadi qalqalatun qutbu jadin. Qalqalah itu hurufnya adalah qutbu jadin yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jadin. Jadi ada 5 huruf qalqalah. Kalau kita teliti 5 huruf qalqalah ini dari segi mengalir atau tidaknya suara, dia memiliki sifat syiddah. Jadi ini semuanya dari segi mengalirnya atau tidaknya suara memiliki sifat apa? Syiddah. Qutbu jadin. Nah, cara pengucapannya seperti apa sih? Cara pengucapannya, suara daripada qalqalah ini yang sering menjadi pertanyaan dan Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau menjelaskan. Apakah suara qalqalah itu dia dekat kepada fathah atau dia dekat kepada kasrah atau dekat kepada dhammah atau emang dia fathah atau kasrah atau dhammah atau seperti apa? Nah, beliau menjelaskan di sini wa qurribat li fathi makhrajin 'ala al-awla thabat. Nah, menurut beliau wa qurribat dan suara qalqalah itu dia didekatkan li fathi makhrajin pada makhrajnya fathah 'ala al-awla thabat. Ini menurut pendapat yang lebih utama. Jadi menurut beliau bahwa suara qalqalah itu lebih dekat ke fathah. Perhatikan, bukan fathah tapi lebih dekat ke fathah. Jadi bukan fathah ya. Contoh misalkan orang membaca fada'ullah. Ini salah tentunya. Harusnya fade. Bukankah suara ini lebih dekat ke fathah tapi bukan fathah? Da, de. Da, de. Atau yang biasa kita kenal dengan taklil, ya enggak? Jadi taklil dia kan agak condong sedikit gitu ya. Dia antara apa? Antara fathah dengan imalah kubra. Di antara keduanya ini, yang condong sedikit ini namanya taklil. Jadi a, e, I. Nah, contoh misalkan A, I. A, I. A, condong sedikit, bareng sedikit. 100%. E.
antara A dan I 100%-nya E, imalah kubra. Atau disebut dengan imalah itu sendiri. Kalau taklil, E. Nah, suara qalqalah itu kalau kita dengar-dengar ya, dia taklil gitu ya. Abe, be, ya enggak? Aje, je. Jadi bukan aba, tapi abe tau, ya kan? Ini kan suara taklil ya, suara yang mendekati fathah. Bukan fathah tapi mendekati fathah. Kalau dibaca fada'ullah ini jadi fathah. Artinya pun lain. Waliyadzubillah fada'u, da'u artinya apa? Tinggalkanlah. Fada'ullah maka tinggalkanlah Allah. Tapi kalau fada'ullah artinya maka serulah Allah atau berdoalah kepada Allah. Bisa difahami insyaallah. Wa quribat li fathi makhrajin 'ala al-aula thabat. Jadi menurut beliau pendapat yang lebih utama adalah membaca qalqalah itu dengan suara yang dekat ke fathah, tapi bukan fathah. Contoh misalkan, untuk huruf yang tipis kita tipiskan, yang tebal kita tebalkan, tapi suara qalqalahnya lebih dekat ke fathah. Condong ke fathah. Ba, be, abtaw. Ya enggak? Ja, je, ajdathin. Baik. Da, de, adbara. De, je, be. Ya enggak? Ini kan suara yang condong sedikit, ya. Dia dekat ke fathah, maksudnya fathah tapi miring dikit gitu ya. Atau biasa kita sering dengar dengan istilah taklil. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum? Kalau yang tebal, qo, aku, uqo. Bukan ako, iqo, uqo. Itu fathah itu. Fathah itu. Ako. Yang betul ako, ko. Ako, iqo, uqo. Ito. Perhatikan. Ita'amun. Yut'imun. Bisa bedakan? Jadi bedakan antara fathah dan condong ke fathah. Kita ulangi lagi dari yang tipis. Ba, be, abe. Ja, je, aje. Ya enggak? Da, de, ade. Ko, aku. Baik. Po, auto. Ito, uto. Bukan auto, ito, uto. Itu fathah itu. Auto, ito, uto. Aku, iko, uko. Dan tebal ya. Bukan ake, ke. Atau ate. Tapi auto, ito, uto. Disesuaikan dengan sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sampai sini insyaallah. Wa quribat li fathi makhrajin 'ala al-aula thabat. Kabiratun haitsu lada al-waqfi ata. Akbaru haitsu 'inda al-waqfi shuddida. Nah, sekarang pembagian qalqalah menurut Syekh Ibrahim As-Samanudi, tapi beliau hanya membagi saat kondisi wakaf saja ini. Sedangkan ada yang masyhur juga bahwa kalau kondisi wasal disebut dengan sughra, saghirah. Maka kita cantumkan di sini, oh berarti pembagiannya 3 nih. Yaitu apa? Yaitu saat wasal disebut dengan qalqalah saghir, qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Saat wakaf pada sukun maka dia qalqalah kubra, qalqalah kabirah, qalqalah besar. Saat wakaf pada tasydid maka qalqalah akbar, qalqalah yang paling besar. Jelas insyaallah. Jadi beliau menegaskan kabiratun haitsu ladal waqfi ata, akbaru haitsu 'inda waqfin shuddida. Baik, jadi antum bisa lihat di sini ya pembagian qalqalah ada 3, qalqalah shaghirah, qalqalah sughra atau kecil. Contohnya khalaqona. Jangan diputus suaranya. Jadi kalau suara qalqalah sughra, qalqalah shaghirah saat wasal itu jangan diputus. Khalaqona wa yut'imuna abkara wa taj'aluna radadnahu. Jadi bukan apa? Bukan khalaqna. Jangan diputus. Wa yut'imuna. Jangan diputus. Abkara. Jangan diputus. Wa taj'aluna. Jangan diputus. Radadnahu. Jangan diputus. Paham ya? Jadi khalaqna enak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi suaranya lanjut, tidak diputus. Jelas ini insyaallah. Jadi itu tadi terkait dengan pembagian qalqalah. Nah, ada yang terlewat yaitu proses terjadinya qalqalah sebelumnya antum bisa lihat. Jadi proses terjadinya qalqalah kita pun kemarin sempat singgung sejenak ya bahwa qalqalah itu hurufnya yang 5 ini qutbu jadin ini dari segi mengalir atau tidaknya suara termasuk yang memiliki sifat syiddah. Jadi suaranya tertahan. Aliran suaranya tertahan. Saat mengucapkan huruf ini dalam kondisi sukun, antum bisa rasakan ada goncangan di sini. Dan itulah secara bahasa qalqalah adalah goncangan, al-idtirab. Qalqalah goncangan. Ces, itu kan? Ya. Ini mau dobrak ini. Akhirnya apa? Goncang.
Nah, goncangan ini disebut dengan qalqalah. Dan ini goncangan nggak enak kalau diginiin terus. Akhirnya apa? Harus ada takhallus, harus ada penyelesaian, harus ada solusinya, yaitu dengan cara apa? Menjauhkan dua sisi anggota pengucapan. Tek. Nah, finishingnya ini mantul. Makanya sering langsung diartikan pantulan. Padahal sebenarnya qalqalah adalah goncangan. Jelas ya? Itu kira-kira. Lanjut. Jadi untuk yang pembagian qalqalah sudah, kabirah. Untuk yang dalam kondisi waqaf, contohnya al-falaq, lut, kasab, al-buruj, ahad. Qalqalah akbar yang paling besar, ini adalah saat bertasydid. Contohnya, bil haqq, dijeda sejenak. Kenapa? Karena memberikan sifat syiddah bagi huruf qaf yang pertama. Bil haqq, ini sifat syiddah, qaf yang pertama. Qalqalah bagi huruf qaf yang kedua. Jadi yang mantul cuma satu huruf, sehingga suaranya sama antara yang kubro dengan akbar. Kadar pantulannya sama. Yang beda kalau yang akbar langsung, kalau yang kubro langsung mantul, kalau yang akbar jeda dulu. Contoh misalkan, falaq bil haqq, kasab wa tab. Baik. Contoh lagi misalkan, bilad atau al-balad dengan asyad. Demikian. Jadi bedanya kalau yang akbar dia dijeda dulu. Kenapa? Karena sedang memberikan sifat syiddah bagi huruf pertama. Sedangkan pantulannya, qalqalahnya itu adalah milik huruf yang kedua. Sehingga kadarnya sama. Jadi jangan sampai ketika akbar langsung lebih dipantulkan lagi. Bil haqq misalkan. Watab misalkan. Nggak perlu. Watab. Biasa. Bil haqq. Hanya dijeda saja. Jangan langsung bil haqq. Watab. Seperti cuma satu saja. Harusnya apa? Ada dua huruf ini. Mafhum ya? Bisa difahami insyaAllah. Taib. Jadi ini pembagiannya ada 3. Ada yang membagi 2 saja seperti Al-Imam Ibnu Jazari misalkan wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana, yaitu hanya patokannya wasal waqaf, wasal sughra, waqaf kubra. Baik, wasal jelas pantulannya, kalau waqaf lebih jelas. Dan ini hanya sekedar pembagian, secara praktik insyaallah sama cara bacanya wallahu alam. Lanjut, bait ke-58 sekarang terkait dengan sifat khafa. Nah, ini barangkali juga sebagian kita baru dengar. Sifat khafa. Khafa itu artinya adalah tersembunyi. Ya, tidak jelas, lirih. Ini khafa. Dan khafa ini adalah milik daripada huruf ha dan juga huruf-huruf mad. Wal ha'u ma' hurufi maddin lil khafa. Dan huruf ha serta huruf mad yaitu alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, lil khafa adalah hurufnya sifat khafa. Jadi milik sifat khafa. Ini mereka ini huruf ha dan juga huruf mad punya sifat namanya khafa. Dan khafa ini ya antum pun bisa rasakan ya ketika mengucapkan huruf ha, al-qari'ah atau mutahharah misalkan, ahlaka muhlakun misalkan, ya dia kan punya sifat rakhawah, mengalir suaranya panjang, tapi kok kayaknya agak nggak terlalu panjang sepanjang ha misalkan, atau sepanjang sin misalkan. Kenapa? Karena dia punya sifat khafa dia. Dan karena dia punya sifat khafa, justru Al-Imam As-Sakhawi beliau mewanti-wanti. Jadi wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha. Huruf ha itu punya sifat khafa dia. Jadi dia samar dia. Sehingga karena dia samar, jangan sampai malah nggak jelas gitu. Ya, fajlu fi idhariha. Jelaskan dia, tetap harus jelas gitu. Seperti apa? Fi nahwi min hadi wa fi buhtani wa jibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila thiqalin tazidu bihi ala tibyani. Nah, seperti buhtan, minhad, jelaskan haknya. Baik, buhtan, baik, wajibahuhum, jelaskan hak-haknya, apalagi kalau ada 2 hak seperti ini, jibahuhum, wa wujuhuhum, jelaskan. Baik. Jadi bayyin bila thiqalin, tapi saat menjelaskannya jangan berlebihan sehingga kayak berat banget. Jibahuhum, wujuhuhum. Nah, ini berlebihan. Jadi jelaskan tapi jangan sampai membebani, malah jadi berlebihan. Sehingga menambahkan dari kadar jelas yang semestinya. Baik, jadi mafhum ya insyaallah. Ini terkait dengan sifat khafa yang merupakan milik huruf ha dan juga huruf-huruf mad. Berikutnya sifat lin, bait ke-58 terusannya, wa nahwu kay walau bilinin wusifa. Dan seperti kay dan juga law, yaitu waw sukun dan juga ya sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Jadi hurufnya ya sukun sama waw sukun sebelumnya fathah.
Ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Bilinin wusifa, keduanya disifati dengan lin. Jadi sifatnya lin. Lin itu artinya lunak, atau lin ini artinya mohon maaf suhulah, mudah. Jadi gampang ngucapinnya itu, mudah. Baik, kai, lau, alam tara kaifa maliki yaumiddin. Mudah. Jadi lembut pengucapannya. Dan sekali lagi ini tidak panjang ya. Kalau sifat lin tidak panjang. Tadi hanya mengalir saja suara ya sukun maupun waw sukunnya. Jadi ini aliran suara, ini bukan mat. Jadi ini bukan mat tapi aliran suara karena dia punya sifat rakhawah. Jadi di sisi yang lain dia punya sifat rakhawah. Kaifa. Oh ini sifat rakhawah, ini ngalir. Yaumi, Baik. Ini namanya sifat rakhawah. Sudah ada catatannya di situ. Baik, lanjut shafir sekarang. Bait ke-59, wasadu ma'sinin wa zayin suffirat. Wasadu ma'sinin wa zayin suffirat. Huruf sad, huruf zay, huruf sin suffirat dibaca shafir. Shafir itu artinya adalah tajamnya suara. Secara istilah hiddatu saut li dhiqil makhraj. Tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Kalau antum ingat, makhraj bagi huruf shad, zai dan sin itu kan betul-betul di ujung lidah pada posisi, bukan nempel ya, pada posisi bagian atas dari apa? Gigi seri bawah. Ini. Berarti ini nggak nempel nih, ada celah sangat sempit sehingga dari celah sempit tersebut sini dan sini melahirkan suara yang tajam. Tajam suaranya, bukan nyebat, tapi tajam. 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 Paham ya? Jadi shafir artinya tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Bukan suara burung. Jadi shafir sama dengan suara burung ini kurang tepat. Ya, ini biasa karena sautu shafiril bulbuli, ya, suara shafir, suara melengking ya. Suara melengking burung. Burung apa? Bulbul. Jadi bukan shafir itu suara burung, tapi shafir adalah suara yang tajam, suara yang melengking seperti siulan itu juga shafir itu. Siulan, orang bersiul itu kan karena mengalir dari celah yang sempit, makanya menimbulkan suara yang tajam, melengking dia suaranya. Paham ya? Jadi kalau diartikan shafir sama dengan suara burung ini kurang tepat. Tapi kalau seumpamanya dibahasakan di antara suara shafir adalah suara burung, maka ini apa? Maka ini insya Allah tepat. Kenapa? Karena kalau antum perhatikan shad zaisin ini nggak ada yang suara burung ini. Ini suara hewan-hewan lain bahkan ya, unggas lain gitu. Jadi else seperti suara soang, angsa. Az seperti lebah. As seperti ular desis misalkan. Ya, nggak ada burung-burungnya di sini, burung apa gitu. Ya kecuali burung beo gitu ya, yang ngikutin yang punya, karena yang punya ngajar tahsin misalkan baru bisa ngucapin soza sa. Nah, ini jadi terkait dengan shafir. Jadi shafir tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Lanjut. Berikutnya inhiraf dan takrir. Pada bait ke-59 berkata An-Nazim wallamu warra wallamu warra harafa wa kurrirat. Wallamu warra inharafa. Huruf lam dan ra dia inharafa, melenceng, menyimpang. Ini bukan konotasinya negatif ya, menyimpang, melenceng begitu. Bukan, maksudnya suaranya menyimpang, suaranya melenceng. Atau versi yang lain makhrajnya melenceng. Jadi pindah ke makhraj huruf yang lain gitu ya. Jadi ada dua versi ini. Terkait dengan inhiraf ini ada dua versi, yaitu versi yang melenceng atau menyimpang suaranya itu kita pegang ya, sebagaimana gambar yang sering kita lihat dari buku Tajwid Musyawarnya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaid. Antum bisa lihat di situ lam sama ra suaranya menyimpang nih. Kenapa? Karena jalannya terhalangi oleh ujung lidah. Kalau ra dia menyimpangnya ke tengah, sedangkan lam ke tepi, ke samping, kanan kiri. Nah ini ujung lidahnya kan ngalang-ngalangin arah aliran suara sehingga suaranya itu menyimpang. Seperti ibaratnya ada motor banyak, kemudian di depannya ada penghalangnya, ada tongnya, maka dia cari jalan ke samping-samping. Nah, sebaliknya untuk ra dia menyimpangnya ke tengah. Kenapa? Karena kanan kirinya terhalangi. Demikian. Ini kalau kita artikan inhirafus saut. Kalau inhiraful makhraj maksudnya adalah menyimpangnya makhraj. Jadi makhrajnya yang menyimpang. Antum lihat di sini catatan
Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari inhiraf di sini adalah menyimpangnya makhraj. Huruf lam makhrajnya menyimpang ke makhraj huruf nun saat mengucapkan lam tebal. Jadi Allah itu menyimpang ke makhrajnya nun. Sedangkan huruf ra menyimpang ke makhrajnya huruf lam saat mengucapkan ra tipis. Ri. Ini menyimpang ke makhrajnya huruf lam. Mafhum ya? Jadi kalau ini kita artikan sebagai inhiraful makhraj, maka maksudnya lam dia menyimpang ke makhrajnya nun saat mengucapkan lam tebal, ra dia menyimpang ke makhrajnya lam saat mengucapkan ra tipis. Jadi kalau ra tipis nyimpang ke lam, kalau lam tebal maka nyimpangnya ke nun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita ambil yang menyimpangnya suara. Walaupun ya wal lam war ra apa itu kalau Al-Imam Ibnu Jazari beliau mengatakan setelah wasafiru mustaqim minhu apa itu qalqalatul qutb jadin wallinu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lam war ra. Walinhirafu dan inhiraf itu suhiha dibenarkan fil lam war ra, pada lam dan juga ra. Jadi inhiraf menyimpangnya makhraj ini dibenarkan pada lam dan ra. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang berikutnya adalah warra kurirat. Kurirat sini balik kepada ra saja, bukan kepada lam juga, tapi kepada ra saja. Wa kurirat dan dibaca takrir. Maksudnya adalah huruf ra saja. Yang paling dekat adalah huruf ra di sini. Jadi dhamir daripada kurirat ya dhamir mustatirnya di sini ya kembali kepada huruf ra. Wa kurirat ay harfur ra. Jadi ra-nya dibaca takrir. Takrir secara bahasa adalah sesuatu yang lebih dari sekali. Karrara yukarriru takriran, artinya a'ada yu'idu i'adatan. Ya, pengulangan, sesuatu yang lebih dari satu kali. Maka kita biasa artikan dengan getaran. Ini kan sesuatu yang lebih dari satu kali. Getaran adalah sesuatu yang lebih dari satu kali. Dan getarannya di sini adalah getaran yang halus atau lembut. Arra, irri. Bukan getaran yang kasar. Arra, irri. Nah, sebagian orang mengatakan takrir adalah sifatun litujtanab, sifat untuk dijauhi. Sehingga apa? Sehingga supaya nggak kasar, arra irri akhirnya dihilangkan takrirnya. Harus dijauhi ini. Karena kalau kasar salah, maka akhirnya bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dia benar dari sisi apa? Dari sisi tidak kasar, dari sisi tidak berlebihan ra-nya, tidak berlebihan getaran ra-nya. Tapi dia jatuh kepada kesalahan yang lainnya, yaitu menghilangkan sifat tawassut. Harusnya ada tawassutnya, ada aliran suara sedikitnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka antum perhatikan ini, seperti mesin yang halus. Getarannya itu halus, seperti habis diservis. Tetap ra, tapi halus. Ar-Ra, irri, wa fir'auna, ar-rajim. Misalkan. Gampang ya insyaAllah. Wanhar, al-qamar, mustaqar, mustaqir. Misalkan. Jelas ini insyaAllah. Ini terkait dengan takrir. Jadi takrir kesalahannya dua. Bisa jadi berlebihan dalam menggetarkannya sehingga kasar. Wanhar. Atau menghilangkan getarannya sehingga apa? Menghilangkan pula sifat tawasudnya. Wanhar. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa fir'auna. Demikian. Hati-hati jangan sampai terjatuh pada dua kesalahan tersebut. Berikutnya bait 66.2. Sekarang kita beralih kepada sifat gunnah. Ini adalah sifat gunnah. Berkata An-Nazim rahimahullah ta'ala, wa gunna fi nunin wa mimin badiya in shuddida fa udghima fa akhfiya. Yang betul fa ukhfiya ini. Nah, fa ukhfiya itu harakatnya agak potong sedikit, fa ukhfiya. Karena menyesuaikan apa namanya? Jarak. Jadi fa ukhfiya dhammah ya. Fa udhira fa hurrika wa quddirat bi alifin la fihima kama tabat khamsu maratibil laha. Jadi wa gunnah dan gunnahkanlah, maksudnya dan panjangkan gunnah, gitu ya. Jadi gunnahkanlah itu maksudnya panjangkan gunnah. Ini gunnahnya mutawwalah, gunnahnya dipanjangkan. Fi nunin wa mimin, pada huruf nun dan mim, badia. Badia, dan jelaskanlah gunnah huruf nun dan mim ada 5 tingkatan nanti. Jadi khamsu maratibil laha, ada 5 tingkatan untuk huruf nun dan mim ini. Yang pertama adalah in syuddida. Yang pertama adalah tatkala bertasydid. Nun dan mim bertasydid, ini panjangkan gunnahnya. Fa udghima, kemudian yang berhukum idgham, idgham bi gunnah, idgham mithlain shaghir. Panjangkanlah gunnahnya.
Yang ketiga fa ukhfiya yang berhukum ikhfa, yaitu ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan juga iklab. Iklab juga mengandung ikhfa. Yang ikhfa mananya sih? Yang ikhfa adalah mim sukun ketemu ba-nya, bukan nun ketemu ba. Jadi kenapa ini iklab dimasukkan ke ikhfa? Ya karena ada unsur ikhfa-nya dia. Yang diikhfakan adalah mim sukun ke ba. Antum masih hafal Tuhfah al-Atfal? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wa tsalitsul iqlab 'inda al-ba'i miman. Pertama nun sukunnya diubah jadi mim dulu kalau ketemu ba. Bi gunnatin kemudian dipanjangkan gunnahnya ma'al ikhfa'i, maksudnya diikhfakannya adalah mim sukun ke ba. Karena sudah diubah jadi mim kan? Maka mengandung unsur ikhfa di sini adalah mim ketemu ba-nya. Jadi bukan nun ketemu ba. Kalau nun ketemu ba diikhfakan, kenapa enggak masuk kepada ikhfa hakiki sekalian? Demikian ya. Jadi ini yang berhukum ikhfa maksudnya ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan juga iqlab. Fa'udhira, kemudian yang diizharkan. Yang diizharkan maksudnya adalah izhar halqi, nun sukun ketemu dengan hamzah, ain, ha, ain, kha. Izhar syafawi, mim sukun ketemu selain daripada mim dan juga ba. Kemudian juga izhar mutlak pada ad-dunya, pada sinwan, qinwan dan juga bunyan. Fahurrika kemudian tatkala keduanya berharakat, yaitu mim dan nun berharakat. Ma mimu naninu. Wa quddirat bi alifin, dan kadarnya itu dipanjangkan dengan satu alif. Jadi dua harakat lah. Jadi Syekh Ibrahim As-Samanuji berpendapat bahwa untuk yang gunnahnya itu dipanjangkan, maka kadar panjangnya dua harakat. Ini menurut beliau ya. Dan memang itu pendapat para ulama kontemporer. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat panjang gunnah dua harakat. Demikian. Mana sih yang dipanjangkan dua harakat? Apakah 5 tingkatan tadi semuanya atau bagaimana? Wa qudirat bi alifin la fihima. Bukan pada keduanya, bukan pada yang berhukum izhar maupun yang berharakat. Oh, berarti yang 3 awal saja. Berarti yang inshuddida fa udghima fa ukhfiyan. Inshuddida saat bertasydid, fa udghima saat berhukum idgham, idgham bi gunna, idgham mithlain shaghir, fa ukhfiya, dan juga yang berhukum ikhfa yaitu ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan juga iklab. Jadi yang 3 ini dipanjangkan gunnahnya sepanjang apa? 1 alif atau 2 harakat. Adapun yang izhar dan juga berharakat maka tidak dipanjangkan 1 alif. Paham ya? Jadi nantinya ini 5 tingkatan ini untuk 3 awal disebut gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan, gunnah kamilah gitu ya. Sebagian menamai dengan gunnah kamilah, gunnah yang dibaca sempurna artinya dipanjangkan. Sedangkan yang 2 bawahnya yang izhar dan juga berharakat itu yang naqisah atau yang aslul gunnah, hanya pokok gunnah saja, tidak dipanjangkan. Khamsu maratibil laha. Inilah 5 tingkatan bagi apa? Bagi gunnah. Laha, ha di sini balik kepada gunnah. Jadi sifat gunnah ha di sini ini ada 5 tingkatan. Wallahu a'lam bishawab. Anda bisa lihat di sini untuk yang bertasydid contohnya fa'atammahun. Di sini adalah tingkatan yang paling atas, baru kemudian yang berhukum idgham. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim wa ajrun 'azim. Jadi lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Idgham mithlain shaghir dan juga idgham bi gunnah. Yang ketiga yang berhukum ikhfa, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan juga iklab. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Mundzirin dan juga hujjatun ba'da ar-rusul. Mundzirin ikhfa hakiki, hujjatun ba'da ar-rusul iqlab. Adapun yang ikhfa syafawi contohnya tarmihim bihijaratin min sijil. Ini tingkatan yang ketiga. Jadi 3 tingkatan ini saat bertasydid, saat berhukum idgham dan saat berhukum ikhfa ini yang gunnahnya kamilah atau yang mutawwalah, yang dipanjangkan. Sedangkan yang berikutnya 4 dan 5 ini gunnahnya naqisah. Dia aslul gunnah tidak tidak dipanjangkan. Mohon maaf. Yaitu yang berhukum izhar dan juga berharakat. Contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Contoh lain misalkan walana a'maluna, ini yang berharakat. Lana a'maluna. Ini ada gunnahnya enggak? Ada, tapi tidak dipanjangkan. Buktinya apa? Kalau kita tutup hidung, itu akan kesulitan untuk keluar. Lana a'maluna. Oh, itu berarti ada gunnahnya tapi namanya aslul gunnah, pokok gunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, sudah selesai untuk gunnah. Nanti untuk perincian pada hukum-hukum itu insyaallah akan dijelaskan pada tempatnya.
Hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum nun tasydid, mim tasydid, insyaallah akan dijelaskan pada tempatnya. Bait ke-62. Bait 62 istitala dan tafasyi. Wastatila dadan wa fi syini wastatila dadan wa fi syini tafasyi kamulah. Wastatila dan istitolahkanlah. Wastatila asalnya wastatilan dan benar-benar istitolahkanlah. Istitolah nanti secara bahasa adalah imtidad. Istatala, yastatilu, istitalatan. Secara bahasa adalah imtidad, memanjang. Dadan, huruf dad. Jadi yang punya sifat istitalah hanya satu huruf saja, yaitu huruf dad. Wa fi syinit tafasyi kamula. Sedangkan pada huruf syin maka tafasyinya itu sempurna. Untuk tafasyi di situ taknya bertasydid ya, atau bisa tambahkan tasydid nantinya. Wa fi syinit tafasyi kamula. Jadi wastatila dadan dan istitolahkan huruf dad dan juga pada huruf syin maka tafasyinya sempurna. Sekarang kita bahas istitolah terlebih dahulu. Istitolah artinya memanjang. Nah, pada pembahasan makhrijul huruf kemarin kita sudah bahas tentang makhrajnya huruf dad. Huruf dad adalah huruf yang keluar dari tepi lidah, kiri maupun kanan. Jadi kiri boleh, kanan boleh. Tempat asalnya, tempat intinya ada pada apa? Dinding dalam gigi rahang atas. Mafhum ya? Nah, itu bisa lihat di situ nanti. Di situ ada gambar gigi-gigi. Itu berarti langit-langit atas. Yang kotaknya ungu, yang gelap, itu berarti apa? Tempat inti daripada makhraj huruf dad. Itu nanti ditekan karena itu makhraj intinya. Sedangkan yang kuning kotak-kotaknya itu adalah makhrajnya huruf lam. Itu cuma nempel saja, bukan inti daripada huruf dad. Itu ditempelkan untuk menjaga supaya tidak bocor nafasnya atau udaranya. Nanti jadi hamas. Alto itu jadi bocor kalau nggak nempel ke situ. Nah, istitolah adalah, perhatikan, saat kita selesai menabrak makhrajnya dad, maka nantinya lidah itu seperti terdorong sedikit ke depan. Sret gitu ya. Sret gitu. Sret. Sret. Sret gitu. Elbow. Seperti terdorong sedikit ke depan. Elbow. Kenapa terdorong sedikit ke depan? Karena ada dorongan suara dari bawah lidah. Jadi elbow, yang depan terkunci, yang belakang masih dorong, ya akhirnya apa? Agak terdorong ke depan, agak bergeser sedikit ke depan. Antum akan rasakan itu, ada aktivitas di situ. Elbow, ildi, umbu. Ini makna dari istitolah. Sebagian memaknai istitolah yang penting memanjang. Kenapa memanjang? Ya maksudnya makhrajnya panjang, tapi ini nggak ada pengaruh sama sekali dalam praktek. Kenapa dia berhukum atau dia bersifat istitolah ya? Karena makhraj dad itu panjang. Nah, terus pengaruhnya dalam praktek apa? Nggak ada. Berarti ngapain gitu dicantumkan? Jadi nggak perlu gitu ya. Maka ketika ditetapkan ini sifatnya istitolah itu berarti ada pengaruhnya di dalam praktek, yaitu pengaruhnya apa? Sedikit geser sedikit ke depan. Elbow, ildi, umbu, elbow. Ghairil maghdubi alaihim walad. Antum perhatikan nih, ada aktivitas nih. Walam. Ya kan? Walam. Ini rakhawah sekaligus istitolah. Istitolah dan rakhawah bersamaan. Walam. Walam. Mengalir suaranya sambil geser sedikit ke depan. Walam. Ya, serat gitu. Serat gitu. Walam. 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 Antum rasakan? Bisa rasakan insyaallah? Kita lihat coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian. Lanjut tafasyi. Menurut bahasa, tafasyi adalah al-intishar, menyebar. Adapun menurut istilah adalah tersebarnya suara syin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding-dinding dalam gigi-gigi atas dan bawah. Hurufnya satu saja yaitu huruf syin. Asya. Antum merasakan? Suara udara itu dia nabrak kepada dinding-dinding dalam gigi atas dan bawah. Asya, ishi, asyaitani. Demikian. Gampang ya? Lanjut. Wa iyakun musakkanan fabayyinu wa haitsu ma syuddida fahuwa abyanu. Mohon maaf itu belum ana tulis penjelasannya. Wa iyakun musakkanan, dan jika dia disukunkan, maksudnya saat bertanda sukun, fabayyinu maka jelas. Nah, ini bisa jadi kembali kepada tafasyi sendiri. Tafasyi saat dia sukun maka jelas ash. Misalkan asyrati, asyrati. Contoh lagi misalkan
Apa ya? Apa yang shin sukun saja? Ash, ush misalkan. Allah alam, anda belum menemu. Yang jelas shin biasa. Contohnya saja kita ash, ish, ush demikian. Ya, maka ini dibaca jelas. Wa haitsu mashuddida, dan kapanpun dia ditasydidkan fahuwa abyanu, maka lebih jelas. Asy-syaitani. Asy-syaitani demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai untuk sifat huruf lazimah al-masyhurah. Sifat lazimah yang masyhurah. Sekarang kita kepada bab berikutnya, bab pembagian sifat. Ada pertanyaan di situ? Baik, kalau ada pertanyaan kita jawab dulu pertanyaannya, tafadhol. Untuk huruf qalqalah yang benar, ko dan to, ketika disukunkan, apakah dikembalikan kepada makhraj hurufnya dibaca tebal? Nah. Jadi kalau semuanya sukun, setiap huruf yang sukun itu kembali ke makhrajnya ya. Jadi kembali ke makhrajnya, posisi netral, posisi normalnya. Contoh misalkan, jadi jangan monyong. Qaf, to, ataupun huruf-huruf tebal yang lainnya saat sukun maupun fathah jangan sampai monyong. Karena monyong itu haknya dhammah. Haknya dhammah, yang monyong hanya dhammah saja. Nah, kemarin pada itmamul harakat ya, kita sudah lewati sepertinya pada makharijul huruf, kemudian kita bahas sedikit tentang harakat, ada situ materi itmamul harakat, kalau dhammah itu monyong, gitu kan. Selain daripada dhammah, kecuali huruf waw selalu monyong ya. Fathah ataupun sukun saat huruf tebal khususnya, maka hati-hati jangan sampai monyong. Atau bisa letakkan satu jari di sini, jangan sampai mantul gitu. Jadi misalkan iqo, jangan iqo, ko, jangan monyong, iqra, salah, iqra, ya. Misalkan lagi, wa yut'imu, to, salah, yut'amun, salah. Baik, wa yu, monyong, to, yuto, at'amahum, bukan to, antum perhatikan monyong, salah, Tapi kalau cuman bibir bawah saja, agak maju sedikit gini, kelipet, namanya memble gitu, mohon maaf ya. Ini tidak mengapa, karena itu bukan monyong. Monyong itu ya bibir bawah sama bibir atas, maju dua-duanya, ini namanya monyong. Maka itu yang dilarang. Tapi kalau cuman bibir bawahnya melipet sedikit, alto, tidak masalah. Paham insyaallah? Begitu. Ada lagi? Ya, mohon penjelasan kesalahan pengucapan qalqalah, yaitu pengucapan qalqalah dengan menutupnya dengan hamzah. Nah, Tayyib. Nah ini juga sering juga dibahas ya. Dari talaqi yang kita dapatkan dari guru-guru kita, diantaranya Syekh Abdul Karim, Syekh Hisham, dan Syekh Mahmud, kemudian Syekh Ridha dan lain sebagainya. Maka kami membaca seperti ini, misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Kalau kita perhatikan, ada orang mengatakan bahwa kesalahan dalam membaca qalqalah diantaranya adalah menutupnya dengan hamzah. Nah, kalau kita agak dengar-dengar kayak tadi ada suara hamzah ya, maka itu bukan suara hamzah, itu adalah asar daripada pantulan yang dibaca lebih jelas tatkala waqaf. Jadi kalau semuanya lam yalid, lam yalid ini jelas. Tapi saat waqaf lebih jelas. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Bukan sengaja mentok di tempatnya hamzah. Yulad. Tapi yulad. Bukan yulad. Jadi kesalahan dalam pengucapan qalqalah diantaranya menutupnya dengan hamzah. Ya, maka ini yang benar-benar salah gitu. Tapi apa yang kami bacakan ya, kami tidak pernah dikoreksi untuk pembacaan qalqalah yang sudah kita contohkan tadi. Lam yalid wa lam yulad. Ini hanya suara qalqalah yang lebih jelas daripada saat wasal. Begitu ya. Kalau antum baca lam yalid wa lam yulad, nah ini jelas-jelas ini menutupnya dengan hamzah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beda ya. Ahad dengan ahad. Perhatikan. Ahad. Beda. Mafhum? Insyaallah. Ya agak-agak
tipis sedikit tapi itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian menjaga hati-hati sekali sehingga bacanya seperti ini. Enggak ada bedanya yang wasal maupun yang waqaf. Udah, pokoknya sama. Jadi kayak tidak ada pengaruhnya ini bacanya jelas atau lebih jelas. Dua-duanya sama. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sebagian baca seperti itu untuk menghindari supaya tidak ada suara hamzah. Sebagian lagi malah salah, jadi dipanjangkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini malah dipanjangkan qalqalanya. Ya, maka kita bacanya seperti ini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, arah suara kafashi yang sering mendapatkan pembaca ada yang ke atas. Jadi seperti menebal kafashinya. Bagaimana cara Supaya nggak tebal. Arah suara kafashi ke bawah. Baik. Caranya antum atur supaya bentuk mulutnya begini. Bukan. Antum tarik sedikit nih. Bukan, jangan berlebihan nariknya. Jadi antum datarkan begini. Sya, bukan. Sho. Sho salah. Sya. Antum perhatikan. Sya. Antum turunkan, betul? Sya, ash, ish, ush. Bukan ush. Paham insyaallah? Paham ya? Antum bisa putar lagi nanti cara pengucapannya. Minasyaiton, asyaiton, ish, ush. Bukan asyaiton, ish, ush. Salah. Lanjut. Secara teori, gunnah musyaddadah dikatakan 2 harokat. Naam. Tapi kalau Prakteknya. Naam. Sepertinya lebih dari 2. Naam. Nah, maka kita lanjutkan ya. Masya Allah. Bagus pertanyaannya, ini sering juga ditanyakan. Ana pribadi sampai sekarang berpendapat bahwa gunnah itu bukan 2 harokat. Ya, gunnah itu bukan 2 harokat. Secara teori memang ulama kontemporer, mutaakhirin, di dalam buku-buku tajwid itu menyampaikan bahwa panjang gunnah itu 2 harokat. Takriban lil faham saja itu. Itu kira-kira aja itu. Sebagian lagi 2,5, 2/3, 2/3/4, ada yang 3 harokat, bahkan ada yang 4 harokat. Bahkan kalau kita perhatikan sebagian dari murid-murid syekh tertentu yang masyhur di Indonesia ini, kayaknya gunnah panjang banget, sampai 4 harokat lebih. Masya Allah. Ya, tapi itu ijtihadnya. Nah, ala kulli hal, tidak ada yang benar-benar 2 harokat. Karena kalau 2 harokat itu begini. Qul a'udzu bi rabbin nas, nas, kan gitu. Malikin nas, ilahin nas. Ila kan 2 harokat nih. Antum perhatikan. Kalau dia 2 harokat harusnya sama panjangnya dengan ila. La, tek. La, hinnas, nas, nas. Kan gitu harusnya. Prakteknya tidak ada yang baca seperti itu. Ya, maka kita juga pernah tanyakan itu ke Syekh Hisham. Ya, itu pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Tetapi memang dalam segi tatbik, praktek ya lebih panjang dari 2 harokat. Makanya kita sering sampaikan miqdarul mutalaqqah, kadang dengan bertalaki. Nanti guru yang memberikan arahan, ini kurang panjang ini kepanjangan demikian. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kan panjang itu kan? Malikin nas, ilahin nas. Lebih panjang dari ilah. Ilahin, ya enggak? Ini berarti lebih dari 2 harokat. Maka kita katakan miqdarul mutalaqqah. Dan ulama mutaqaddimin bukan pakai berapa harokat, karena harokat itu nggak bisa dikiaskan. Gunnah itu nggak bisa dikiaskan dengan harokat. Ana ulangin. Jadi gunnah ini kan sukun ini mati ini gunnah ini, ya nggak? Ini kan hukumnya saat mati. Ini kan gunnah yang dipanjangkan ini nun tasydid kan nun mati itu nun tasydid. Kemudian idgham nun sukun sama mim sukun. Kemudian yang berhukum ikhfa juga demikian. Tiga tingkatan ini gunnahnya mutawwalah ini kan dalam kondisi sukun semua. Maka sukun tidak bisa dikiaskan dengan berapa harokat. Seperti tadi, kaifa itu berapa harokat? Enggak, ini sukun ini. Ini aliran suara. Sama juga di sini, gunnah ini sukun. Tidak bisa dikiaskan berapa harokat. Harokat untuk mat, untuk yang hidup. Paham ya? Nah, maka
Caranya adalah dengan mengetahui maratibul gunnah ini, tingkatan gunnah ini. Wallahu a'lam. Walaupun kadang ya untuk yang dipanjangkan itu ya hampir-hampir mirip saja lah atau bahkan sama lah. Intinya panjangnya segitu. Bedanya hanya yang dipanjangkan atau yang tidak dipanjangkan. Yang tawasud ngalirnya sedikit. Kemudian yang berharokat tidak ada aliran naninu, langsung naninu. Demikian. Cukup insyaallah. Jadi dalam prakteknya selalu kalau kita benar-benar jujur itu lebih dari 2 harokat itu. Maka di situ ana selalu tulis seperti di Tuhfatul Atfal, ana nggak bahas sama sekali tentang panjang gunnah. Cuman nyampaikan maratibul gunnah saja, tingkatan gunnah. Sama juga dalam Jazariyah, sama juga dalam Salsabil Syafi'i tidak disampaikan berapa harokat. Kita tidak membahas tentang panjang gunnah, hanya tingkatan tempo gunnah saja, tingkatan tempo gunnah. Nah, kalau di sini Syekh Ibrahim As-Samanudi, beliau pun berijtihad sebagaimana sama dengan para ulama kontemporer, yaitu panjang gunnah itu 2 harokat. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau prakteknya lebih dari itu. Lanjut, bab berikutnya kita akan bahas tentang pembagian sifat. Ini pembagian sifat berkenaan dengan atau berkaitan dengan sesuai dengan kuat ataupun lemahnya. Jadi ini pembagian dari segi kuat atau lemahnya. Kita baca sih. Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam bait ke-64 dan 65, dha'ifuha hamsun wa rikhwan wa khafa linun fitahun wa istifalun urifa wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati ladzalqi wal ismati wal bainiyati. Jadi yang pertama dha'ifuha hamsun. Sifatul huruf yang lemah, dha'ifuha dha'ifus sifat, sifat-sifat yang lemah itu. Jadi yang lemah, sifat-sifat yang lemah itu, atau ha di sini dha'ifuha huruf maksudnya. Jadi huruf-huruf yang lemah, sifat maksudnya, kita ulangi. Jadi dha'ifuha di sini maksudnya sifat-sifat yang lemah, ini karena berkaitan dengan sifat ya. Kita ulangin bahwasanya dha'ifuha di sini yang lemah dari sifat-sifat huruf adalah hamsun wa rikhun wa khafa, yaitu sifat hamas, sifat rakhawah, sifat khafa. Ini lemah ini. Sifat hamas lemah. Sifat rakhawah lemah, sifat khafa lemah. Sifat lin lemah, infitah lemah, istifal lemah. Urifa sebagaimana yang telah diketahui. Asalnya urif, kemudian menjadi urifa. Wa ma siwaha, adapun selainnya, selain daripada hamas, rakhawah, khafa, lin, infitah, istifal, wasfuhu bil quwwati, sifatnya adalah kuat. Jadi sifat selainnya seperti misalkan jahr, kemudian syiddah, kemudian isti'ala, kemudian apa? Itbaq, dan sifat-sifat tambahan seperti qalqalah, shafir, tafasyi, lin, inhiraf, takrir, gunnah, istitalah, ya. Selain daripada yang disebutkan ini, maka ini sifat yang kuat. Ladzalqi wal ismati wal bainiyati, kecuali idlaq, ismat dan bainiyah. Idlaq dan ismat gak masuk kuat ataupun lemah, dia pertengahan. Demikian juga bainiyah tidak masuk ke kuat ataupun lemah, dia pertengahan. Jadi yang pertengahan 3 sifat ya, apa saja? Idlaq, ismat, bainiyah. Yang lemah adalah hamsun, wa rikhwan wa khafa. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah linun fitahun wastifalun. Linun fitahun wastifalun. Urifa sebagaimana yang telah diketahui. Berarti hamsun, wa rikhwan, rakhawah, wa khafa, khafa, lin, kemudian apa? Infitah, kemudian linun fitahun, wastifalun dan istifal. Selainnya itu kuat semuanya. Anda bisa lihat di rinciannya. Yang lemah hamas, rakhawah, khafa, lin, infitah, istifal. Itu yang lemah. Huruf-hurufnya hamas fahathahu syakhsun sakat. Rakhawah selain daripada syiddah dan juga tawasud atau bainiyah. Khafa, ha dan juga huruf-huruf mad. Nah, itu kurang tadi ya. Kurang ditulis ini ha dan juga huruf-huruf mad. Sama juga lin ini belum ketulis, yaitu ya sukun sebelumnya fathah, wa sukun sebelumnya fathah. Nanti anak tambahin insyaallah untuk khafa, ha dan juga huruf mad. Lin itu adalah ya sukun sebelumnya fathah, wa sukun sebelumnya fathah. Infitah selain daripada sad, dad, ta, dha. Istifal selain daripada khus, ta, dha, tin. Nah, semua ini sifat-sifat ini maka ini adalah sifat yang lemah. Ini sifat-sifat ini yang disebutkan ini semuanya adalah sifat lemah. Nah, kemudian yang pertengahan idlaq, ismat, bainiyah. Ini pertengahan. Sisanya jahar, syiddah, isti'ala, itbaq, shafir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, gunnah, ini kuat semuanya. Selesai. Alhamdulillah untuk pembagian sifat
dari segi kuat dan lemahnya. Ada 3 kelompok tadi, lemah, pertengahan, dan kuat. Ini perlu kita ketahui ya, supaya nantinya ketika kita meracik, terus kalau gitu huruf-huruf yang lemah dan kuat ataupun huruf pertengahan, itu seperti apa cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dengan racikan sifat-sifat ini. Jadi kumpulan sifat-sifat ini. Contoh, hamzah dia sifatnya jahar, kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian apa? Ismat. Maka dia tergolong apa? Kita ketahui nanti. Bab selanjutnya, bab pembagian huruf. Sekarang pembagian huruf. Qawiyyu ahrufil hijai dadu, ba qafu, jimun, dalu, dha ra sadu. Jadi qawiyyu ahrufil hijai dadu. Huruf hijaiyah yang kuat adalah huruf dad, kemudian huruf ba, kemudian huruf qaf, huruf jim, huruf dal, huruf dha, huruf ra, huruf sad. Jadi ini semuanya adalah huruf-huruf yang kuat. Apa saja tadi? Huruf dad, huruf ba, huruf qaf, huruf jim, huruf dal, huruf dha, huruf ra, huruf sad. Ini yang kuat. Wa ta'u aqwa, dan yang paling kuat adalah huruf ta. Jadi ta dia kuat, bahkan dia paling kuat. Jadi kita sudah ketahui 2 kelompok ini. Yang paling kuat ta. Kemudian yang kuat adalah huruf dad, kemudian huruf ba, huruf qaf, huruf jim, huruf dal, huruf ta, huruf ra, huruf sad. Wadha'ifu sinu, dan yang lemah diantaranya adalah sin, dzalun wa zayun ta wa ainun shinu. Kemudian dzal, zay, ta, ain, shin. Kadzaka harfal lini kha'un kafuha. Demikian pula 2 huruf lin, yaitu ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah, kha'un dan huruf kha, kafuha dan juga huruf kaf. Wal maddu ma' fahastahu adhafuha. Yang lemah sudah disebutkan tadi, yaitu sin, dzal, zay, ta, ain, shin. Kemudian 2 huruf lin, kha dan kaf. Sedangkan yang paling lemah yaitu huruf-huruf mad dan juga fahastahu. Jadi huruf-huruf mad, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhamma, ini paling lemah. Dan juga huruf fahastahu. Jadi ditambahkan dengan fahastahu. Adhafuha, ini yang paling lemah. Wal wastu, nah sekarang yang pertengahan. Wal wastu hamzun ghainun ma'lamin atat. Wal mimi wan nuni fa khamsan qussimat. Sedangkan yang pertengahan adalah hamzah, ghain, lam yang datang, kemudian mim, nun, maka inilah 5 kelompok yang telah dibagi. Jadi demikianlah pembagian 5 macam ini. Fa khamsan qussimat, maka inilah kelompok huruf-huruf berdasarkan kuat dan lemahnya sebagaimana yang telah dibagi. Anda bisa lihat di situ yang paling kuat adalah ta. Yang kuat dad, ba, qaf, jim, dal, sad. Kemudian yang pertengahan adalah huruf hamzah, ghain, lam, mim, dan nun. Kemudian yang lemah adalah huruf sin, dzal, zay, ta, ain, shin, huruf lin, dan juga huruf kha serta kaf. Dan yang paling lemah adalah huruf mad serta fahathahu, fa, ha, tha, ha. Sudah selesai, alhamdulillah. Jadi kenapa huruf ta yang paling kuat? Karena terkumpul padanya sifat-sifat yang kuat. Contoh misalkan ta dia punya sifat jahr, jahr sifat yang kuat. Syiddah sifat yang kuat. Isti'la sifat yang kuat. Idbaq sifat yang kuat. Kemudian ismat tidak dihitung karena pertengahan. Kemudian berikutnya dia punya sifat qalqalah. Jadi semuanya ini sifat yang kuat kecuali yang ismat tadi, maka tidak dihitung, dia pertengahan. Sedangkan huruf dad, huruf ba, huruf qaf, huruf jim, huruf dal, huruf sad, dia sifat huruf-huruf yang kuat. Karena dominannya adalah sifat yang kuat. Jadi sifat-sifatnya ini yang dominan, yang lebih menonjol adalah sifat-sifat kuatnya. Sedangkan hamzah, ghain, lam, mim, dan nun ini pertengahan. Karena ini sama antara yang kuat dan lemah sama. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut sekarang sifat 'aridah. Sifat 'aridah bait ke-70 dan 71. Idharun idghamun wa qalbun wa kadza. Ikhfa wa tafkhimun wa riqqun ukhidha. Wal madd wal qasru ma'a at-taharruki wa aydan as-sukunu was-saktu huki. Huki ay qila yuqalu, dikatakan ya. Dikatakan bahwasanya sifat 'aridah, sekarang sedang membahas sifat 'aridah ini. Jadi qila di sini bukan berarti lemah. Dikatakan bahwasanya sifat 'aridah adalah izhar, idgham, qalb. Demikian pula ikhfa, tafkhim, riqqun maksudnya tarqiq, ukhidha. Kemudian mad, qasr, taharruf maksudnya harakah, juga sukun dan juga saktah. Ini semuanya adalah sifat 'aridah. Kita tahu bahwasanya sifat 'aridah itu apa sih? Sifat yang muncul pada kondisi tertentu. Tidak selalu ada,
Ya, misalkan huruf ini dia selalu ini. Enggak. Ini dia kadang ada, kadang enggak gitu ya. Ya izhar sekalipun kayak dia ada pada kondisi tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lain. Ya kalau lagi dibaca idgham ya dia bukan izhar. Kalau lagi dibaca ikhfa ya dia bukan izhar. Jadi huruf tersebut tidak sedang izhar. Demikian ya. Jadi di antara sifat aridah adalah izhar. Kita lihat yang pertama izhar. Dan antum bisa ingat bahwa sifat aridah itu kemungkinannya dua. Kalau enggak dia konsekuensi daripada sifat lazimah seperti tafkhim dan tarqiq, ini adalah konsekuensi bagi sifat isti'la dan juga istifal. Kemudian tarkib, dia gabungan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kita lihat nanti. Yang pertama adalah izhar. Izhar secara bahasa adalah wuduh, yang artinya jelas. Nah, izhar maksudnya adalah mengucapkan huruf yang dibaca izhar dengan jelas. Maksudnya dibaca jelas adalah sesuai makhrajnya dan dengan sifat-sifatnya secara sempurna. Jadi misalkan hamzahnya kita baca izhar atau nunnya kita baca izhar. Artinya kita jelaskan nunnya tersebut, kita keluarkan dari makhrajnya. Mana makhrajnya? Ujung lidah. Ketemu dengan gusi gigi di atas misalkan. Dan sifatnya apa saja? Oh, sifatnya dia adalah jahor, kemudian tawassut, kemudian istifal, kemudian infitah. Ya, kemudian ada ismat, kemudian gunnah. Nah, maka kita berikan sifat-sifat tersebut secara sempurna. An, in, un, jelas. An, in, un, ngalir sedikit. Karena punya sifat tawassut. Mafhum ya? Jadi itu maksud daripada izhar. Wuduh, jelas. Kita mengucapkan huruf dengan jelas. Maksudnya dikeluarkan dari makhrajnya dan dengan sifatnya secara sempurna. Dan sebab daripada izhar adalah taba'ud. Karena berjauhan antara huruf yang pertama dan huruf berikutnya. Contoh misalkan izhar halqi. Kenapa kok dibaca izhar? Nun sukun ketemu hamzah, nun sukun ketemu ha, nun sukun ketemu ain, nun sukun ketemu ghain, nun sukun ketemu ha, nun sukun ketemu kha misalkan. Kenapa dibaca izhar? Karena berjauhan antara nun dengan huruf-huruf izhar tadi. An, aminu, an, amta. Karena berjauhan makanya yang paling enak diucapkan dengan izhar. Maka itulah kenapa berhukum izhar, karena taba'ud, berjauhan. Lanjut, yang kedua adalah idgham. Idgham adalah idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke sesuatu. Memasukkan sesuatu ke sesuatu, atau yang biasa kita sebut dengan melebur. Maksudnya adalah memasukkan huruf pertama ke huruf kedua sehingga menjadi huruf kedua yang bertasydid. Jadi huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua sehingga menjadi huruf kedua yang bertasydid. Dan idgham ini biasanya terjadi karena tamatsul atau tajanus. Sama. Tamatsul artinya sama makhrajnya, sama sifatnya. Tajanus sama makhrajnya, beda sifatnya. Atau taqarub, berdekatan makhraj maupun sifatnya. Mafhum insyaallah, itu idgham. Contoh misalkan ketika kita baca faman ya'mal, nun ketemu ya, diidghamkan. Kenapa? Ya karena yang pertama makhrajnya ini berdekatan, nun sama ya berdekatan, sehingga diidghamkan. Demikian. Baik, yang ketiga adalah qalb, atau biasa juga disebut sebagai iqlab, tapi qalb afsah. Qalb itu lebih fasih. Secara bahasa adalah at-tahwil, mengubah. Ya, mengubah. Contohnya adalah nun sukun ketemu ba. Ya, ini kenapa kok qalb ini sifatnya sifat aridah, masuknya kepada sifat aridah? Karena huruf nun tidak selalu dibaca qalb. Ya, nun kadang izhar, kadang idgham, kadang ikhfa. Maka qalb ini adalah sifat aridah, muncul pada kondisi tertentu. Ya enggak? Bukan pada setiap kondisi. Bukan selalu melekat pada huruf, tapi muncul pada kondisi tertentu. Kapan kondisinya? Kalau nunnya ketemu ba. Begitu. Secara istilah adalah mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun yang tersembunyi pada huruf ba dan disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Qalb dikenal juga dengan iqlab. Sifat ini khusus pada hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan ba. Yang bertemu dengan ba. Yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa adalah as-satru. As-satru artinya menyembunyikan atau menutupi. Adapun secara istilah adalah mengucapkan huruf pertama dengan kondisi antara izhar dan juga idgham tanpa tasydid. Karena kalau bertasydid berarti idgham, dan dengan tetap disertai dengan gunnah yang dipanjangkan pada huruf yang pertama. Karena jika tidak dipanjangkan gunnahnya berarti izhar. Nah, sifat ikhfa ini hanya terjadi pada hukum nun sukun dan tanwin, juga hukum mim sukun. Paham ya? Jadi ikhfa ini terjadi pada hukum nun sukun dan tanwin serta hukum mim sukun. Contoh ikhfa hakiki, min qabli. Kita ucapkan nunnya ini ya dengan kondisi antara izhar dan idgham. Dia bukan izhar min, bukan juga miq. Bukan min jelas izhar, bukan juga miq idgham. Jadinya apa? Min qabli.
dia gunahnya dipanjangkan supaya melawan izhar. Supaya berlawanan dengan izhar. Dan tidak diidghamkan supaya menyelisih idgham. Tidak bertasydid. Lanjut, setelah ikhfa, tafkhim. Tafkhim artinya at-tasmin yang berarti penggemukan atau penebalan. Jadi tafkhim artinya apa? Tasmin, penggemukan atau penebalan. Nanti antum bisa juga tambahkan taghlil, tapi taghlil ini sebenarnya tebal juga, hanya biasanya dia identik dengan huruf lam. Kalau tafkhim ini huruf-huruf isti'la misalkan. Walaupun tafkhim dan taghlid ini sama saja, tebal. Hanya saja ini penyempitan bahasa, hanya sekedar penggunaannya saja. Lebih seringnya taghlid itu khusus lam, sedangkan tafkhim itu untuk huruf-huruf isti'la ataupun huruf alif atau huruf ra, itu tafkhim itu. Tapi kalau khusus lam, taghlid. Wa ghallad warshun. Warsh mentaghlidkan, artinya menebalkan huruf lam. Baik, sama-sama tebal, hanya penggunaannya saja yang beda. Nah, secara istilah tafkhim adalah sifat tebal yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya sehingga gemanya memenuhi mulut. Ya, so, do, to, do. Tebal, gemanya memenuhi mulut. Dan tafkhim ini saat kita ucapkan maka kondisinya pertama suara naik, pertama pangkal lidah terangkat, kemudian tengah lidah cekung dan tenggorokan menyempit. Ini 3 kondisi tafkhim sebagaimana yang kemarin kita singgung. Dan suaranya naik ke langit-langit atas. Dan tafkhim ini adalah konsekuensi dari sifat apa? Isti'ala. Hanya saja tidak hanya sifat isti'la saja yang baca tafkhim, tapi juga ada alif lam ra saat dia tafkhim dengan ketentuan tertentu. Jadi alif dibaca tafkhim saat sebelumnya huruf tebal. Lam dibaca tafkhim saat pada lafaz Allah sebelumnya fathah ataupun dhammah. Ra ada perinciannya, ada 8 kondisi. Kita akan bahas nanti insyaallah. Lanjut. Jadi tafkhim ini terjadi pada huruf-huruf isti'la dan juga sebagian huruf istifal yaitu alif lam ra pada beberapa kondisi. Berikutnya tarqiq. Tarqiq at-tanhif yaitu pengurusan atau penipisan. Tipis, tarqiq itu tipis. Ya, kita tipiskan huruf tersebut ya. Pangkal lidah tidak terangkat, kemudian tengah lidah tidak cekung dan juga tenggorokan tidak menyempit. Dan tarqiq ini adalah lawan daripada tafkhim. Tarqiq ini adalah konsekuensi dari sifat istifal. Walaupun istifal yang alif lam ra kadang bisa tafkhim. Berikutnya, yang ketujuh adalah mad. Mad artinya adalah tambahan az-ziyadah. Sebagaimana yang nantinya insyaallah kita akan jelaskan pada bab mad insyaallah secara khusus. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ini wa yazidkum. Menambahkan untuk kalian harta dan juga anak-anak. Adapun secara istilah adalah memanjangkan suara menggunakan salah satu dari huruf mad ataupun huruf lin. Jadi italatus shaut bi harfin min hurufil mad awil lin. Memanjangkan suara dengan bantuan huruf mad ataupun huruf lin. Dan mad di dalam bacaan Al-Quran hanya 2 sampai 6 harokat saja. Nggak boleh kurang dari 2 dan nggak lebih dari 6. Maka kalau sampai 18 harokat meskipun mampu, maka ini tidak sah. Ya cukup 6 harokat saja, nggak usah panjang-panjang. Lanjut, berikutnya qasr. Qasr itu artinya adalah al-habs, yaitu menahan. Sebagaimana firman Allah, hurum maqsuratun fil khiyam. Maqsuratun ay mahbusat. Ya, tertahan. Tertahan. Dipingit. Ditahan. Qasr arti, qasr lawan dari mad. Adapun secara istilah adalah membaca huruf dengan pendek tanpa mengurangi dari kadar yang semestinya. Jangan sampai jadi ikhtilas, juga jangan sampai menambah kadar yang semestinya menjadi tamthil. Jadi pendek tapi jangan sampai ikhtilas juga gitu. Wa kana Allah, misalkan kutiba, misalkan kutiba, jangan sampai kutiba ya'idukum, misalkan ya'idukum, misalkan. Jangan sampai ikhtilas, jangan pula tamthil sebagaimana yang kemarin kita jelaskan. Harakah, taharruk, harakah artinya adalah gerakan. Harakah artinya gerakan. Ini berarti gerakan itu kan tanda hidup. Jadi huruf itu hidup, tandanya apa? Berharakat. Jadi harakat asliyah, ada fathah, kasrah, dhammah. Sedangkan nanti ada harakat far'iyah seperti harakat musyammah, qila, suiqa misalkan, atau harakat apa namanya yang lainnya yaitu imalah, mumalah, yaitu imalah sughra, wadduha misalkan, atau imalah kubra, wadduhi misalkan, majriha, demikian. Jadi ada harakah yang mumalah, ada yang musyammah. Itu yang harakat far'iyah, harakat cabang. Kalau harakat asliyah hanya fathah, kasrah, dhammah. Berikutnya sukun. Sukun ini artinya tenang atau diam. Sukun, sakinah, tenang, diam. Ini lawan daripada harakat. Jadi huruf yang bertanda sukun berarti huruf tersebut mati. Jadi tanda mati adalah bertanda sukun. Hal ini terjadi karena tasadum. Kalau
Kalau harokat tadi terjadinya adalah karena apa namanya tabaud, karena menjauhnya antara sisi anggota makhraj dengan sisi yang lainnya, ini berharokat ba misalkan. Kita perhatikan. Ini kan anggota pengucapan pada ba ini kan bibir bawah sama bibir atas. Saat kita jauhkan ba, maka dia berharokat. Jadi kalau harakah dia terjadi dengan tabaud. Tapi kalau sukun terjadi dengan tasadum, tabrakan. Jadi tabrakan antara satu sisi makhraj dengan sisi yang lainnya. Lanjut. Cara pengucapan sukun adalah kembali ke makhraj asalnya. Ya itu tadi kita sudah jelaskan. As, is, us. Balik lagi, jangan sampai us, jangan sampai monyong. Karena kita ucapkan sinnya dari sini. As, is, us. Jangan monyong. Us, salah. Us. Kita ucapkannya dari sini. Yang terakhir adalah saktah. Saktah secara bahasa adalah an-mana' yang artinya mencegah. Adapun secara istilah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian menyambung bacaan pada kata berikutnya. Tandanya dalam mushaf biasanya adalah huruf sin kecil, atau sakata, atau saktah. Demikian penjelasan secara rinci insyaAllah akan dibahas pada bait 220 dan 221. Nanti ada pembahasan tentang saktah sendiri. Tapi alhamdulillah untuk pembahasan pada siang hari ini insyaAllah cukup. Ya, pada sifat aridah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Barangkali sabqul lisan, belibet dan sebagainya. Biasa ini karena siang hari Masya Allah dan juga mungkin lelah. Jadi mohon dimaafkan ya atas keterbatasan kami. Mungkin salah ngomong. Maksudnya nggak gitu, tapi pas dicek, wih ada yang salah ngomong. Nah ini keterbatasan kita sebagai manusia, mohon maaf. Jangan sungkan untuk koreksi, ya, karena tidak ada yang sempurna. Ya kami mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan juga kalau ada yang bermanfaat silahkan diamalkan, dipraktekkan, diajarkan. Semoga jadi pahala jariah untuk kita dan guru-guru kita. Allahumma amin. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjutkan pada pertemuan besok insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.